Mutiara Pagi Persembahan RRI Manado. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua pendengar dan juga pemirsa RRI Manado pagi hari ini? Senang sekali saya Dewi Purwati bersama Umi Sidah ya, yang sudah menjadi salah satu narasumber kita di setiap pagi, di setiap Jumat, memberikan pencerahan yang berguna untuk kita semua. Amin, insyaallah. Umi cantik banget ungu-ungu hari ini. Alhamdulillah. Apa kabar Umi? Alhamdulillah sehat dek. Alhamdulillah. Ewi sehat? Alhamdulillah sehat ya. Walaupun memang kemarin sempat terserang flu Umi, Iya, gara-gara gitu. cuaca Umi juga berarti ya. Jangan mengeluh. Ambil bagian hikmah dari apa yang Allah sampaikan, Betul. apa yang Allah berikan. Betul. Kita berharap semua pendengar ya Mutiara Pagi di mana saja berada, insyaallah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah. Amin. Insyaallah. Seperti pada hari ini kita tahu bertepatan 16 Januari 2025. 26. 26. Oh, masih susah move on Umi. Antara masih ngantuk dan susah move on ini susah dibedakan begitu ya. Tepat pada hari ini kita juga memperingati Isra Mi'raj ya. Iya, Insya Allah kita semua selalu disehatkan dan Amin. semoga pada hari ini juga apa yang diberikan Umi untuk kita semua juga bisa bermanfaat untuk semua teman Pro 2 ya, atau juga pendengar RRI Pro 1 dan juga Pro 4, karena hari ini kita akan membahas menjadi pribadi yang memiliki prinsip dan mudah berbagi kebaikan. Masya Allah. Iya. Ini judul yang sebenarnya cukup berat kalau buat saya pribadi ya Umi. Karena menjadi pribadi yang memiliki prinsip dan juga mudah berbagi kebaikan ini tidak segampang kata-kata itu. Ya Umi ya. Betul sekali. Setuju kan? Iya, setuju. Makanya ini menarik untuk disimak dan juga untuk semua teman Pro 2 atau pendengar RRI Pro 1, bahkan juga untuk semua sobat budaya yang nanti mau ikut bisa langsung bertanya juga kepada Umi ya di kolom komentar kita di YouTube channel RRI Manado, atau nanti juga bisa WhatsApp dan telepon pastinya di 082195835080. Mungkin Umi bisa memberikan sedikit pembahasan untuk topik kita pada hari ini, silakan. Baik, terima kasih Ewi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada terasa hari ini sudah tanggal 16 Januari. Itu artinya pertengahan bulan Januari sudah kita lewati satu hari. Betul. Dan tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari Jumat hari ini yang sangat luar biasa. Di antara setiap minggu kita berharap kita bisa berjumpa dengan hari Jumat. Kenapa? Karena hari Jumat itu adalah hari raya kecil buat keluarga. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan tentunya kita berharap hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat dan tetap istiqamah bersama keluarga tercinta. Dan tentunya kita jauh daripada keluhan, tetapi kita ganti keluhan dengan rasa syukur kita. Kita berselawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mulia, yang hari ini bertepatan tanggal 27 Rajab 1447 Hijriah. Semua seantero dunia umat Islam merayakan sebuah peristiwa besar, yaitu peristiwa Isra wal Mi'raj. Perintah Allah yang diterima langsung oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan insya Allah mudah-mudahan tentunya kita berharap mudah-mudahan syafaatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kita dapatkan baik dunia maupun akhirat kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Ewi, hari ini kita membahas tentang judul menjadi pribadi yang memiliki prinsip dan mudah berbagi kebaikan. Memang benar, kalau didengar agak berat. Harus punya prinsip dan mudah berbagi kebaikan. Itu kan intinya ya. Namun kalau ada di dalam kepribadian setiap kita, diri kita siapapun dia, mau agamanya apa, mau dia dari adat istiadat yang mana, mau dia dari suku bangsa yang mana, ras yang mana, setiap pribadi itu harus ada prinsip. Kalau tidak ada prinsip, masa depannya itu tidak mengena, tidak ada kepastian. Jadi pribadi yang manapun harus ada prinsip. Contoh,
pemulung punya prinsip. Kita ambil contoh ya. Seorang pemulung punya prinsip. Di tempat yang sana itu pasti banyak yang dia dapatkan. Apa yang menjadi tujuan hidupnya. Seorang buta pasti punya prinsip. Oh, jalan ini biasa dia lewati. Kalau dituntun untuk jalan yang baru, mencoba jalan yang baru, dia menolak. Kenapa? Karena dia punya prinsip. Jangan di sana. Kalau yang di sini, yang biasa saya ikuti, itu biar tidak pakai tongkat saya hafal. Itu prinsip namanya. Namun banyak yang tidak memiliki prinsip. Itu dia Umi. Karena tidak memiliki prinsip, dia mudah dirubah, dia mudah digoda, dia mudah berada pada tempat yang tidak menurut dia, di mana saja dia berada, tapi tidak memiliki prinsip. Dan akhirnya dia menjadi budak dunia, karena tidak memiliki prinsip. Orang yang tidak memiliki prinsip, itu nanti dua yang dia dapat. Pertama, dia tidak memiliki masa depan yang pasti. Dan yang kedua, tidak ada jiwa keteladanan di dalam dirinya. Sementara kita ini berusaha untuk menjadi tauladan buat orang lain. Di saat kita berbicara, mungkin orang yang mendengar ucapan kita, pembicaraan kita, ya katakanlah mungkin 1 menit atau 5 menit di saat kita bercerita, bertegur sapa, mengangkat hari kemarin, ketemu di pesta, ketemu di ruangan manapun, lalu kemudian ada yang membicarakan tentang kita, kebaikan kita. Kita memiliki prinsip itu ada di dalam kehidupan kita. Tetapi orang yang tidak punya prinsip yang tadi, diceritakan hanya kejelekannya, Oh, kamu tadi sama si Rina? Iya, saya sama Rina. Aduh, jangan percaya dia itu. Jangan percaya. Kenapa? Sudahlah, kalau ndak mau rugi sudah, ndak usah percaya dia. Oh gitu. Nah, kamu kemarin sama si dia? Iya. Dia itu kan yang pernah ada di kafe yang ketemu. Jangan ketemu dia lagi, jangan, nanti rugi. Jadi orang yang tidak memiliki prinsip, kejelekannya itu yang diangkat. Kenapa? Karena tidak ada satu pegangan kalimat ataupun pesan-pesan apapun yang dia bicarakan yang tidak mengena, yang tidak benar. Kenapa? Karena pribadinya tidak ada prinsip, tidak memiliki prinsip. Tapi di balik itu, kalau kita punya prinsip, semua orang membicarakan pasti mengemukakan atau menyebutkan nama kita. Masya Allah, tabarakallah. Saya kenal siapa? Ibu Sitnah. Oh, Ibu Sitnah yang di kampung Islam. Iya. Kenapa? Masya Allah, saya suka sekali sama Ibu Sitnah. Kalau dalam pengajian, prinsipnya Ibu Sitnah paling tepat waktu. Oh, kenapa? Ya, karena beliau menyampaikan bahwa kalau kita pengajian jam 13.00, 13.30 ba'da asar, itu Ibu Sitnah itu datangnya sebelum jam yang ada. Dia paling punya prinsip. Alasannya apa? Karena waktu berikutnya adalah bisa mengkaji yang lain. Atau mungkin kalau tidak ada kegiatan, lebih bermanfaat di dalam keluarga. Ini orang yang beruntung. Oke. Orang yang beruntung. Maka insya Allah mudah-mudahan di saat prinsip itu ada di dalam kepribadian kita, dengan sendirinya kita mudah berbagi kebaikan. Masya Allah. Ini openingnya ya, mudah-mudahan. Betul. Bisa membedakan atau mengertilah arti prinsip itu seperti apa. Betul sekali. Ya. Pegangan ya. Pegangan ya. Jangan iya, sampai betul. salah menafsirkan begitu ya. Tapi ini Umi kalau berbicara soal topik kita ya, apalagi soal prinsip ini. Kira-kira prinsip hidup yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah itu seperti apa sih? Iya, betul sekali. Jadi pertama sekali harus dipahami bahwa kehadiran kita di dunia ini itu dipilih oleh Allah. Dipilih oleh Allah. Kita ini punya prinsip terkait dengan Al-Quran bahwa kita ini sempurna. Itu prinsip yang pertama. Sekalipun ya katakanlah hidungnya ada yang mancung ke dalam, ya bibirnya ada yang tower, ya gitu ya. Tapi dia punya prinsip. Ketika dia memiliki prinsip, dia tidak menganggap dirinya cacat. Itu dulu. Maka di dalam Al-Quran Allah menyapa, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Aku ciptakan manusia itu dalam bentuk yang sempurna. Kalau ini dipegang, maka tidak akan ada negative thinking pada setiap diri orang.
Ketika bertemu orang cantik, dia anggap dirinya cantik karena dia punya prinsip. Ketika bertemu orang yang punya duit banyak, dia menganggap bahwa alhamdulillah saya bersyukur, saya juga punya kekayaan yang sangat luar biasa. Kekayaan itu apa? Saya kaya hati, saya beriman kepada Allah, saya yakin, hakul yakin hari ini kurang, besok pasti Allah akan menambahkan. Itu mulia. Betul. Jadi prinsip itu kurang lebih bisa menjaga hati dan pikiran kita ya. Betul Umi, sekali. Ya. Orang bahagia bukan hanya karena apa yang dia punya, tapi orang bahagia, orang bisa tenang karena dia memiliki jiwa bahwa dia itu orang yang pintar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radatnahu asfala safilin. Tidak semua orang itu tahu bahwa dia diciptakan oleh Allah sebagai makhluk Allah yang sempurna. Dari ketidakyakinan itulah maka Allah jatuhkan derajatnya. Allah rendahkan derajatnya. Diberikan sebuah kebahagiaan, diberikan fisik yang sempurna, tidak bersyukur. Betul. Iya, diberikan keluarga yang alhamdulillah tidak dilihat dari sisi harmonisnya, semua mencari harta, tahta, ya, dan lain sebagainya. Maka ini Allah jatuhkan derajatnya karena dia tidak memiliki prinsip. Naudzubillahi min dzalik. Setidaknya sederhana aja. Saya harus punya prinsip bahwa Allah menciptakan saya dalam keadaan sempurna. Kesempurnaan saya seperti ini, saya mudah mengajak orang lain. Kita pintar bersyukur, terutama kita pintar bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya memiliki potensi yang Allah titipkan, maka insya Allah dari potensi ini saya bisa berbagi dengan orang lain. Berbagi itu tidak hanya berbagi mungkin kelebihan makanan, mungkin kelebihan rezeki dan lain sebagainya. Tapi satu hal yang harus dipahami, berbagi itu yang paling ringan. Rasulullah katakan ada amal kebaikan yang nilai potensi amalnya itu, pahalanya itu ada, tetapi kurang dilakukan orang. Apa itu? Yang pertama saya catat ini soalnya. Yang pertama tegur sapa. Oke. Yang kedua senyum. Ya, karena jadi senyum adalah ibadah. Betul sekali. Betul. Itu viral kemana-mana, orang tahu kemana-mana. Tapi ketika dia tahu itu, dia jarang senyum. Betul. Nah ini kan berarti sudah bertolak belakang. Kalau misal mukanya antagonis, memang Ustadz dari sononya bagaimana Umi? Ada hati yang berbicara. Ada hati yang berbicara. Tetap harus melakukannya ya. Betul sekali. Karena senyum adalah ibadah. Ketika kita memberikan senyum, berarti kita sudah memberikan sebuah ketenangan kepada orang lain. Orang kita tahu, oh si A pernah pinjam uang kepada kita. Dari 100.000 naik, 500 naik, 1 juta. Tahu-tahunya begitu dijumlah dalam 1 tahun pinjam terus, ternyata lebih dari 2 juta. Okay. Ketika ketemu dengan orangnya, kemukakan dulu tegur sapanya, kemukakan dulu tersenyumnya. Subhanallah, apa yang dirasakan oleh orang yang bersangkutan? Betul. Tidak ada beban. Ketika kita sudah selesai tegur sapa, salaman, kemudian tersenyum, kita begitu lewat dari depan dia 1 menit, 2 menit, dan lain sebagainya. Percaya dia sapu dada, ya Allah. Terima kasih ya Allah. Ternyata Umi Sidat tidak menanyakan utangnya kapan dibayar, utang saya kapan dibayar. Tapi Umi tersenyum, Umi menyapa, Umi, ya Allah. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan ini juga bisa kita aplikasikan di kehidupan kita ya. Karena ini juga termasuk salah satu yang sulit Umi, ya kan? Karena kalau zaman sekarang tuh ada orang yang dihutangi malah lebih galak daripada yang menghutangi. Jadi kita yang menghutangi mau senyum kayak gimana ya Umi ya? Ambil iktibarnya, ambil sana, itu yang prinsipnya. Saya punya prinsip, saya harus jadi orang baik. Mau dihina, mau difitnah, mau di apapun itu, saya punya prinsip, saya harus jadi orang baik. Jadi kalau kata Ewi tadi bahwa orang justru yang berhutang itu lebih galak daripada orang yang meminjamkan uang. Masya Allah, ini contoh kehidupan kita sehari-hari ya. Ini kalau anak muda bilang real life. Dunia nyata begitu. Jadi itu pasti ada satu poin yang nanti kita jadikan sebagai sebuah pembelajaran. Betul sekali. Ya Allah, ini ternyata saya yang salah. Dia tidak boleh seperti itu. Kenapa? Karena boleh jadi besok ketemu lagi. Betul. Dan di saat ketemu dia dalam keadaan kepepet,
mau tidak mau boleh ndak tambah lagi gitu kan. Ini Betul, ini betul. contoh-contoh real dalam Contoh-contoh. kehidupan. Maka itulah yang disebutkan hablum minallah, itu hubungan kita dengan Allah itu kita yang tahu. Ibadah kita benar tidak, keikhlasan kita bersedekah ikhlas tidak ada yang orang yang tahu. Di samping kiri kanan kita, suami kita, anak kita, orang-orang yang kita cinta, tidak ada yang tahu. Betul. Yang tahu hanya kita dengan Allah. Tapi ada satu yang namanya hablum minan nas, ini yang nyata. Ini selalu Umi sampaikan di setiap kegiatan dakwah maupun kegiatan Mutiara Pagi, selalu Umi sampaikan hablum minan nas. Kenapa? Karena kita masih hidup di dunia, Wi. Betul. Setuju, Hubungan Umi. manusia dengan manusia yang lain itu harus dijaga. Maka kalau kita punya prinsip yang di depan kita agama lain lewat, dalam keadaan puasa sunnah kita dia lewat dengan makanan biasa-biasa saja. Betul. Tidak ada masalah. Ketika kita berada pada situasi umum, tiba-tiba orang datang mungkin dengan gelang yang banyak, kita tak punya gelang, ada jam tangan. Kemarin ketemu dia warna talinya itu warna ungu, kok hari Sekarang ini udah hijau begitu ya. kita biasa-biasa saja. Kalau ada prinsip itu bukan jadi masalah besar. Betul begitu. sekali. Tidak akan ada terganggu di dalam jiwanya, tidak Betul. ada, karena dia punya prinsip. Jadi memang korelasinya adalah ketika orang berprinsip, maka dia akan menciptakan suasana yang jauh lebih baik. Betul. Dan plusnya adalah bisa mendulang pahala sebesar-besarnya Betul sekali. terhadap lingkungannya dia dengan sesamanya. Nah, dan Begitu itu ya. kesempatan dia untuk beramal. Wah, luar biasa. Kesempatan untuk beramal itu harus dicatat dan digarisbawahi pada topik kita hari ini Betul ya. sekali. Jadi kalau misalkan semua pendengar, penonton ingin bertanya, silakan saja bisa komentar di live YouTube channel kita ya. Iya. Atau mungkin juga bisa telepon mungkin hari ini ya di 082195835080 karena kita juga akan membahas ini beberapa pertanyaan-pertanyaan yang masih menggantung di Iya, minggu yang minggu yang lalu, lalu. Umi ya. Iya. Ini ada pertanyaan-pertanyaan yang cukup bagus ini ya yang Oh, dititipkan gitu. Walaupun Dewi sama Umi baru bertemu minggu ini Iya, ndak kurang lebih apa-apa 1 ya. bulan ya Umi ya. Betul. Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum Umi. Saya seorang ibu Waalaikumsalam rumah tangga yang menghidupkan 3 orang anak laki-laki. Masya Di saat Allah. ini anak-anak saya dalam tahapan SMA, SMP dan SD. Wah, itu sepertinya bebannya cukup besar ya Umi ya menyekolahkan 3 anak sekaligus Iya. begitu. Terkadang saya ini meminta sesuatu di luar dari batas kemampuan saya. Mohon nasihatnya Umi. Apa yang harus saya lakukan untuk menghadapi anak-anak karena jujur saya sangat sayang sama mereka. Terima kasih dari Nur di Pal 4. Oh, Masya Allah, Ibu Nur di Jadi dia tuh Palampat. terbawa emosi begitu, Iya. sudah lelah bekerja mengurus anak Jadi anaknya 3 ya. 3, iya. Silakan Umi. SD, SMP, SMA. Betul sekali. Iya, Ibu Nur yang kami cintai, yang ada di Pal 4. Masya Allah. Mohon maaf sebelumnya, kemarin itu ingin dibahas namun waktunya sudah tidak cukup lagi ya. Betul. Saking antusiasnya ya sama Umi Sidah ya. Tapi semuanya yang bisa menyimak kegiatan ini, acara ini, kami sampaikan bahwa sekalipun ada pertanyaan yang tidak sempat dibahas, tetap kami akan bahas pada, insya Allah kalau memang kita sehat panjang umur, pada kesempatan setiap berikutnya kesempatan ya. berikutnya. Nah, 1 SMP, 1 SD, SMP, SMA, semuanya anak laki. Bu Nur harus ingat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan pernah memberikan beban di luar daripada batas kemampuan hambanya. Oleh karena itu berarti Ibu Nur adalah orang yang mampu. Sebagai ibu, sebagai ayah sekaligus. Tidak usah kita mengeluh, tetapi ganti keluhan dengan rasa syukur. Hari ini Allah uji, tapi dengan ujian itu kita ikhlas menerimanya, maka dari ujian itu Allah akan ganti dengan sebuah kebahagiaan. Anak itu adalah amanah dan harus dijaga. Tidak semua orang berkeluarga diberikan keturunan. Ketika Ibu Nur diberikan keturunan anak laki 3 sekaligus, berarti Allah tahu Ibu Nur adalah orang yang mampu. Ketika sang ayah sudah dipanggil oleh Allah, dipisahkan, entah pisah dalam tanda petik, meninggal ataupun bercerai, berarti Allah tahu Ibu Nur mampu untuk mendidik mereka. Ada pepatah, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian.
sakit-sakit dulu baru bersenang-senang. Ini tahapan kehidupan kita. Maka Umi ingin sampaikan kepada Ibu Nur dan kepada kita semua ya Ewi ya. Hidup ini ibarat menaiki anak tangga. Ada pilihan ketika kita ingin capai di lantai 6, ada pilihan buat kita. Silahkan naik eskalator dan silahkan naik tangga manual. Kita pilih yang mana? Tentunya pasti 95% pasti akan memilih eskalator. Kenapa? Karena mereka ingin capaian waktunya lebih cepat dan tidak capek. Tapi ada 5% yang ingin menaiki tangga manual. Entah itu kakinya sakit, entah dia ketakutan dan lain sebagainya. Yang dicari bukanlah kecepatannya dan manualnya. Tapi yang dicari adalah bagaimana kita menjalani itu dengan jiwa yang tenang. Masya Allah, tabarakallah. Iya. Jadi insya Allah mudah-mudahan sekali lagi Ibu Nur, untuk emosi dan lain sebagainya itu hal biasa. Karena anak, harta adalah ujian bagimu. Betul, betul. Iya. Selagi sabar untuk menjalaninya, insya Allah hasilnya juga akan baik ya Umi. Iya, insya Allah. Hakul yakin. Insya Allah bermanfaat dan mungkin bisa Iya. diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Semangat buat Ibu Nur ya. Siapa tahu Iya. ini akan merubah nasib Ibu Nur ke depannya dengan Betul. 3 anak laki-laki yang soleh. Insya Allah Amin. dapat mewarnai hari-hari Ibu Nur ya. Iya. Ini masih ada satu pertanyaan lagi Oh, Umi iya. sebelum kita membahas Masih yang lalu topik ya? kita masih yang lalu ya. Iya. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umi Waalaikumsalam. Sida, apa kabar? Terima kasih Alhamdulillah. selalu membawa kedamaian dan ketenangan hati di setiap pagi Jumat di RRI. Masya Allah, tabarakallah. Terima Luar kasih biasa. banyak. Saya ingin bertanya, apakah seorang istri harus terus taat kepada suaminya? Walaupun suaminya tidak memberikan nafkah kepada kami dan suami Masya saya Allah. paling kasar. Mohon pencerahannya Umi. Masya Terima kasih dari Nartisea. Ini benar-benar dari hati Umi sepertinya ya. Masya Allah. Dan ini jadi problematika karena 2025 lalu kita tahu sendiri public figure banyak yang bercerai. Iya, betul. Kasus-kasus perceraian itu cukup membuat banyak milenial atau Gen Z zaman sekarang itu Umi takut untuk menikah. Karena Pengaruh kemarin juga ya. iya, karena kemarin ada survei membuktikan bahwa 2025 adalah titik terendah di mana pernikahan itu terjadi. Karena katanya marriage is scary. Masya Allah. Silakan Umi untuk dijawab. Baik Ibu siapa tadi? Ibu Narti ya? Narti, betul. Ibu Narti Desea. Ibu, sekali lagi saya ingin sampaikan kepada kita semua. Tujuan pernikahan itu tentunya kita ingin mencapai sakinah, mawaddah warahmah. Kalau ada hal yang diujikan kepada ibu, itu bagian daripada ya bumbu-bumbu kehidupan keluarga itu. Tapi suami saya kasar ya tadi ada dia Betul, bilang. betul. Tidak menafkahi juga, Tidak Umi. menafkahi. Kasar dan tidak menafkahi. Ini dua hal yang tentunya pasti sangat menyakitkan. Iya. Tapi sekali lagi, ibu itu orang baik, ibu itu orang mampu. Maka Allah uji melalui suami ibu. Betul. Tidak menafkahi, tidak lalu kemudian kasar, tidak menafkahi. Setiap rezeki itu Allah sudah takar. Oke. Tujuan kita meminta kepada Allah. Sekali lagi saya sampaikan, Allah sudah berjanji, "Udu'uni astajib lakum." Minta kepada aku akan kabulkan. Ibu ganti, minta kepada Allah, baik itu minta rezeki maupun minta kebaikan itu. Maka masuk juga di judul kita hari ini. Betul. Kalau ibu punya prinsip bahwa ibu adalah istri yang baik, maka insya Allah secara perlahan Allah akan hilangkan kekasaran suami ibu. Betul. Secara perlahan Allah akan buka pintu-pintu rahmat dan rezeki. Kenapa? Karena ibu yakin bahwa Allah ini sedang menguji saya. Betul. Jadi tidak ada. Apa yang disampaikan oleh Ewi memang benar. Tingkat perceraian itu sangat tinggi. Betul sekali Umi. Penyebabnya apa? Yang pertama, tidak ada akur di dalam keluarga. Selalu ada pro dan kontra. Betul. Lalu kemudian ekonomi termasuk salah satu penyebab. Komunikasi juga ya Umi ya. Yang ketiga komunikasi yang tidak nyambung. Betul. Akhirnya keluar, kalau kita tahu begini kok kita tidak kawin pengana. Ini sebenarnya harus dihindari. Nauzubillah min dzalik, jangan sampai ya. Pertama harus dipahami. Sebuah keluarga itu harus dipahami bahwa dia datang dari keluarga dan dengan latar belakang prinsip yang berbeda. Si istri datang dari keluarga dengan prinsip yang berbeda. Karakteristik dua insan ini tidak boleh dipaksa, ngana harus ikut pas saya, tidak boleh. Karakter dia itu dibina dari sejak dia dalam kandungan. Betul.
Anak-anak begitu dia lahir, ayah bundanya membentuk dia seperti itu. Maka jangan rubah dia. Tapi lakukan sesuatu yang positif sedikit demi sedikit. Prinsip kita boleh kita tanamkan. Kebaikan kita boleh kita tanamkan. Sekedar dia mengambil sebuah percontohan, tauladan bahwa suamiku, ternyata yang saya lakukan ini salah. Dengan sendirinya dia akan sadar. Tapi itu betul Umi, Iya. itu betul. Karena mungkin ya kita harus menempa seseorang bahkan diri kita sendiri itu dengan pelan-pelan dan penuh kesabaran. Betul sekali, Betul. Masya Allah. Masya Allah. Kita mengambil kiblat. Baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam 13 tahun dalam dakwahnya. Apakah itu berjalan mulus-mulus saja? Betul. Dia adalah pilihan Allah, diangkat derajatnya oleh Allah, meminta apa saja tidak pernah ditolak oleh Allah, semuanya dikabulkan oleh Allah. Betul. Tapi Rasulullah tidak menampakkan egonya, Rasulullah tidak menampakkan emosinya, Rasulullah tidak meminta berlebihan kepada Allah. Dia tahu, Masya Allah. Kalau Rasulullah meminta, ya Allah sampai datangkan kiamat, tolong aku ingin sekali bersama umatku. Tapi ketentuan Allah kan berbeda. Betul, betul Umi. Iya. Maka yang tadi dianggap bahwa ada ketakutan generasi Gen Z itu untuk nikah dan lain sebagainya, menikah dan lain sebagainya. Saya pikir ini sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang berbeda. Atau mungkin mereka tidak berprinsip Umi ya. Boleh jadi. Maka dari itu takut untuk menikah Boleh jadi. karena berkaca dari orang lain padahal itu belum tentu 100% benar. Benar. Betul, betul. Jadi betul. itu takaran rezeki kita. Kan salah satu rukun iman itu iman kepada qada dan qadar. Betul. Hari ini kita baik, hari ini kita diuji, hari ini kita bisa bahagia. Semua takarannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka salah satu jalan ini momen Isra Mi'raj. Ingin hidup kita bahagia, kita jaga salat kita. Betul, itu landasan ya Umi. Iya, itu pondasi kehidupan yang kokoh yang harus dijaga. Betul Umi. Kita ingin rezeki kita melimpah. Tolong jaga salat. Insya Allah bermanfaat ya Ibu Narti ya. Iya, Karena kita amin. akan lanjut dulu ke Iya. penelpon pagi Iya, hari ini baik. yang sudah terhubung. Coba kita sapa dulu ya Umi Iya. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Dengan siapa di mana Ibu? Dengan Ibu Fatima. Ibu Fatima. Ibu Fatima kalau boleh tahu di mana Ibu? Sementara mendengarkan atau menonton dari mana? Dari Sumompo. Oh dari Dari Sumompo. Sumompo. Oke. Ibu, ya silakan Ibu Fatima. Apa yang ingin ditanyakan ke Umi Sida hari ini? Ya Umi, ini mau tanya, Iya. apakah ada ciri-ciri kepribadian orang yang benar-benar baik hati hingga menginspirasi orang lain? Masya Allah. Masya Allah. Ada yang Sudah? lain lagi Ibu Fatima kira-kira? Itu saja pertanyaannya Oke, Umi. terima kasih Ibu Fatima. Insya Allah sehat-sehat Ibu ya. Iya. Insya Allah, amin. Umi Amin. juga sehat-sehat Umi. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Iya. Terima kasih untuk Ibu Fatima yang ada di Iya. Sumompo. Silakan Umi, mungkin langsung bisa Iya. dijawab. Ibu Fatimah ini Kici. Oh, Kici. Ini orang Kici, Oke. komunitas Ibu Cerdas Indonesia. Ini Masya setia Allah. loh, setia sekali untuk mengikuti kegiatan Mutiara Pagi. Masya Allah. Terima Tapi kasih Bu pertanyaannya Fatimah. cerdas sekali itu Iya, ya. benar. Biar bisa membedakan ini mana orang-orang yang memang baik yang bisa kita contoh begitu. Prinsip Umi. tapi baik. Gitu. Betul, betul, Iya. betul. Jadi beliau meminta apakah ada poin-poin ya. Poin yang pertama adalah kita ini menjadi contoh buat orang lain. Poin yang pertama adalah menjaga tutur kata. Orang bisa mengikuti kita sebagai tauladan karena tutur kata kita. Oke. Kita bisa menaikkan derajat orang karena tutur kata kita. Kita bisa menjatuhkan orang karena tutur kata kita. Bahkan karena tutur kata kita ini, orang yang dalam keadaan terpuruk bisa bunuh diri. Dan Iya, dia betul, bisa betul, mati. Umi. Betul. Itu kebanyakan Kebanyakan. kejadian juga Nah, ya. iya. Jadi Betul. ada kemarin itu sudah disinggung tentang bagaimana kita ada verbal, kalimat verbal dan non verbal. Ketika kita lagi hawas dengan orang, kita marah dengan orang,
itu kita cukup dengan wajah yang beringas, itu dia tahu. Betul. Tapi lebih baik kita menyampaikan dengan kalimat yang tidak bagus. Jadi Ibu Fatimah yang pertama adalah tutur kata. Yang kedua, kita tetap menjadi tauladan buat orang. Dengan keberadaan kita. Betul. Tetap menjadi orang baik. Dan yang ketiga, prinsip yang ketiga adalah bagaimana kita menanggapi atau menyikapi karakteristik orang lain kepada kita, sekalipun itu negatif, kita tetap menjadikan itu sebagai karakter yang positif. Betul. Ini 3 prinsip yang harus ditanamkan. Insya Allah bermanfaat ya Ibu Fatimah ya. Karena kita akan lanjut ke penelpon berikutnya dulu pagi hari ini. Masya Allah. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang jauh beda pulau, beda provinsi, beda waktu. Iya betul Bapak. Dengan Ketemu siapa lagi. di mana Pak? Anak buahnya KDM dari Jawa Barat. Siapa ini Umi ya? Kalau boleh Iya, tahu. ini setia ya. Soalnya Dewi Ahmad ini Irwan. Pak Ahmad, iya. Irwan. Oke, Pak Ahmad apa kabarnya Pak Ahmad? Kabarnya alhamdulillah. Alhamdulillah. Baru pulang dari masjid, sholat subuh. Masya Allah, di sini. tabarakallah. Kalau di sana kan udah lebih dari dulu 1 jam. Iya, Iya, betul. betul. Kita udah selesai sebelum syuting ini. Iya, iya nih. Pak Iya, Ahmad, iya, silahkan. Ahmad Mau bertanya apa, Kalau Komi? di gitar makan ini delay, matiin dulu radionya ini kan karena delay. Iya, boleh, silakan Iya. Pak Ahmad. Biar Silakan. kita mengobrol bisa lebih jelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beginilah. Mm-mm. Ya, sedikit kalau saya membaca kisah Nabi Yusuf ya. Iya. Nabi Yusuf itu kan nabi yang paling ganteng, nabi yang pintar itu kan. Betul. Ketiga digoda oleh seorang perempuan yang cantik yang namanya Julaiha itu kan. Dia kan kuat, rasa takut kepada Allah. Tapi kadang-kadang kalau daerah Nabi Yusuf daerah model seperti sekarang ini, jarang sekali apabila digoda oleh seorang perempuan yang cantik bisa kuat iman. Karena tidak berprinsip berarti ya. Ya iya, makanya di sini tidak salah kan kalau kegodaan iman laki-laki itu yang saya rasakan, yang saya masalah perjalanan hidup belum pernah terlibat dengan narkoba, perjudian, dunia dan juga belum pernah selamat. Tapi kalau sudah tergoda oleh seorang perempuan itu kadang-kadang iman sekuat iman saya hancur lebur berantakan iman saya. Nah bagaimana? Iya. Supaya memang betul bahwa itu adalah tiang negara paling dimuliakan, bisa menciptakan keturunan di sisi lain kan. Iya, Maaf, baik. tapi tidak semua perempuan seperti itu, tidak semua maaf. Banyak juga wanita yang salah. Baik, Mungkin dipahami, saya Pak sedikitnya Ahmad. kurang gimana. Bagaimana Pak Ebo tentang kisah Nabi Yusuf? Oh berarti Oh, Masya ada Allah. sejarahnya bahwa wanita digoda, bahwa kuda digoda oleh orang itu ada sejarah zaman Iya, Nabi Yusuf. baik. Bagaimana buat Umi? Terima kasih Umi. Terima kasih. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harta tahta wanita, Umi. Mungkin bisa langsung dijawab sesuai dengan topik kita ya. Ini baik. menarik juga ini. Menarik. Ini Pak Ahmad ini salah satu penelpon rutin setiap Jumat pagi. Betul. Masya Allah. Jauh lagi ya. Terima kasih untuk kesetiaannya Pak Ahmad ya. Iya. Jadi yang pertama, iman itu kalau dijaga, maka insya Allah prinsip masuk di dalamnya. Betul. Kita belum masuk ke wanitanya. Tadi Umi sudah sebutkan ada 2 ya, ada harta, ada tahta. Betul. Umi sengaja tidak menyebutkan wanitanya, sudah sengaja untuk tidak menyebutkan karena itu adalah 3 dimensi yang selalu dibangun. Betul. Umi mau ada 2 dimensi dulu, Oke. harta dan tahta. Laki-laki yang beriman akan didatangkan perempuan yang beriman. Maka maaf, kita lari lagi ke apa yang disampaikan. Kenapa rumah tangga retak? Berarti Umi, dia tidak jodoh dengan saya. Ini harus dikelirkan Ewi. Karena tujuan kehidupan kita yang tadi. Di dalam keluarga, sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau kita inginkan masuk sampai kepada penghujung kehidupan kita atau katakanlah ajal, yang kita inginkan adalah mutmainnah, jiwa yang tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Yang kita inginkan ujungnya adalah jannah, surga. Kalau Pak Ahmad tadi menanyakan runtuh imannya ketika dengan wanita, nah ini yang dibicarakan, berarti terkait dengan prinsip. Apapun sebaik apapun, seindah apapun di luar, prinsipnya adalah
istri saya yang paling indah, istri saya yang paling cantik. Itu prinsip. Dan kalau prinsip ini ditanamkan, maka maaf, dalam tanda petik, tingkat perceraian itu akan menurun. Insya Allah ya. Iya. Kalau berprinsip. Kalau berprinsip. Satu. Yang kedua, ada keterikatan. Ini sudah masuk 3 dimensi. Harta, tahta, dan wanita. Wanita, tahta, dan harta diputar bolak-balik sekali pun, itu tetap 3 itu pasti akan ketemu. Ya wanita, memang rumah tangga harus ada wanita. Betul. Tahta tidak harus berharta banyak. Tahta tidak harus dia keturunan ningrat. Tahta tidak harus yang seperti A, B, C, dan D. Lalu kemudian harta. Apakah bahagia diukur dari harta? Bukan. Bahagia itu diukur dari bagaimana 2 orang insan ini saling memahami, mengakui kekurangan pasangan dan mengakui kelebihan pasangan. Kalau itu sudah ada, aman. Betul. Hari ini makan garam cuma sambal doang dengan nasi sekalipun Pak Ahmad, saya yakin itu yang disebut dengan bahagia. Betul. Maka ini prinsip. Ketika prinsip ini dijalankan dalam keluarga, kebaikan itu ada. Betul. Kita bersyukur, alhamdulillah ya Allah, saya punya prinsip bahwa istri saya lah yang terbaik. Maka 100 bidadari yang lewat di depan Pak Ahmad tidak akan pernah tergoda. Kenapa? Betul. Karena dia memiliki prinsip. Yang kedua, kebaikan itu kembali kepada keluarga dan pribadinya. Ketika dia pulang, tabarakallah, ternyata di luar sana belum tentu menyayangi saya. Betul. Di luar sana belum tentu memahami kepribadian saya. Tapi istri yang sudah selama ini saya jadikan sebagai istri, dia tahu kekurangan saya apa. Betul. Dia tahu kemampuan saya di mana, dia tahu kelebihan saya di mana. Maka kembalilah. Itulah yang disebut dengan baiti jannati. Rumahku adalah syurgaku. Masya Allah. Di dalam rumah itu kita bentuk syurga. Apa? Dari tegur sapa. Betul. Dari memahami kekurangan pribadi istri kita, suami kita. Harus dipahami itu. Betul. Kemudian jangan tinggi suaranya. Menyapa, assalamualaikum Bapak, assalamualaikum Pak, yang panggilan ke saya, assalamualaikum Abi. Apa salahnya kita menyapa lebih dulu? Betul. Bentuk kasih Menciptakan senyum. keharmonisan sendiri. Iya, di jadi rumah harus ya. dimulai. Kan kata Rasulullah, ibda binafsik, dimulai dari diri kita. sendiri. Kita betul. mau pasangan hidup kita dia paham tentang, kita harus memulai dari diri sendiri. Jadi sebenarnya itu bahasa kasarnya, Ewi, tangan di bawah ini tidak perlu ada. Betul. Tidak perlu ada. Nanti dirayu dulu baru kita dapat. Ngapain habis waktu? Kalau dirayu hampir 1 jam dia tidak pernah mengerti. Kan pasti haus juga hati Betul, ini. betul. Jadi kalau misalnya Tidak mempan. tidak mempan ya. Iya, tidak mempan. Jadi kalau misalnya kita runtut ya Umi ya dari Iya. pertanyaan Pak Ahmad tadi juga, berarti orang yang berprinsip ini adalah orang yang tidak memiliki keraguan-raguan sama sekali. Ya, Iya. intinya seperti Umi bilang tadi, mau perempuan secantik apa, kalau Bapak sudah berprinsip bahwa istri saya dengan sadar sangat baik, kenapa saya harus menggantinya dengan orang yang baru? Itulah. Begitu. Jadi kalau Benar. misalnya ada keraguan-raguan, justru kita yang mempertanyakan, berarti saya tidak punya prinsip. Betul. Mungkin itu yang sekali. bisa mengikatkan kita untuk membentengkan diri kita agar supaya tidak melakukan hal di luar keinginan kita. Betul. Begitu ya Umi ya. Ada satu prinsip yang ditanamkan oleh seorang istri. Ini buat kita semua, terutama pribadi juga. Bahwa pernikahan itu adalah amanah yang Allah sudah titipkan kepada kita. Rumah tangga itu harus dibangun dari kesadaran bahwa rumah yang saya bangun ini memiliki anak tangga untuk mencapai kebahagiaan. Betul. Anak-anak tangga itu adalah salah satunya apa yang tidak saya punya lalu kemudian suami saya pengen yang seperti itu. Maka jalan satu-satunya yang harus ditempuh adalah tidak boleh melawan dengan suara yang keras pada lawan bicara kita. Betul. Siapapun itu. Terkadang maaf, tingkat perceraian itu terjadi karena itu. Tidak saling memahami antara satu pasangan dengan pasangan yang lain. Ada ego di dalamnya, ada emosi di dalamnya, ada amarah di dalamnya. Betul. Lalu prinsip kita untuk menjadikan keluarga kita menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah,
Di mana Iya. letak? Itu yang dipertanyakan ya, begitu. Jadi jangan menjadikan alasan bahwa pernikahan itu menyeramkan ya. Mungkin bisa jadi karena kita tidak berprinsip. Iya. Baiklah, ini kita sudah mau masuk di sesi yang terakhir, tapi Masya kita Allah. coba lihat dulu Iya. apakah di live YouTube channel RRI Manado ada beberapa pertanyaan dari pendengar atau penonton juga ya. Iya. Dan nih Umi, kalau misalnya tadi kita korelasikan dari apa yang sudah Umi sampaikan, pertanyaan-pertanyaan dari pendengar juga, berarti orang-orang yang memiliki prinsip sudah pasti ya akan membawa kedamaian dan kebahagiaan untuk Betul. sekitarnya. Betul sekali. Dan orang yang memiliki prinsip tidak akan memiliki keraguan-raguan sekecil apapun Betul karena memiliki sekali. iman yang besar begitu kepada Betul setiap sekali. ajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Tapi Umi, apakah ada gitu poin-poin tertentu yang memang wajib hukumnya dilakukan oleh seorang muslim agar supaya memperkuat keimanannya, prinsipnya juga Betul. begitu. Iya, tentunya pasti ada. Yang pertama, setiap yang kita jalankan hari ini atau hari kemarin yang sudah terlewatkan ya, Ewi ya, itu bagian daripada Allah menguji kesabaran kita. Predikat sabar itu innallaha ma'as sabirin. Allah mencintai, Allah menyukai, Allah bersama orang-orang yang sabar. Sabar itu tidak hanya sekedar diucapkan, tapi sabar itu berbagai macam ujian Allah kita jalankan dengan hati dan jiwa yang tenang. Itu prinsip yang pertama. Jadi ada punya memiliki sifat sabar. Yang kedua, qanaah. Apa itu qanaah? Qanaah itu ikhlas menerima apa yang sudah Allah tetapkan kepada kita. Ikhlas ya. Ikhlas. Oke. Ya kita sudah seperti ini ya harus ikhlas, benar-benar ikhlas. Inilah yang Allah berikan kepada kita. Yang ketiga, setelah qanaah harus kita tawakal. Betul. Tawakal. Fatawakal ala Allah, kita bertawakal kepada Allah, kita menyerahkan kehidupan kita kepada Allah. Tapi di samping tawakal itu kita menyampaikan bahwa ketika kita bertawakal kepada Allah, kita inginkan Allah ingin merestui, meridai apa yang kita ingin rubah. Karena kata Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai kaum itu sendiri yang akan merubahnya. Betul Masya sekali, Allah. Masya Allah. Insya Allah Masya bermanfaat Allah. ya. Dan Amin. mudah-mudahan bisa kita lakukan dengan sepenuh hati. Amin. Karena ini penting. Oke Umi, kita ke pertanyaan terakhir masih ya. ada, iya. Sebelum kita closing. Dari @Nainur_F1K. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam Saya Ibu warahmatullahi Neni wabarakatuh. di Wonasa Kapling mau bertanya bagaimana kita sebagai istri bisa selalu membahagiakan suami dan anak-anak. Karena ini yang Masya paling Allah. sulit kita lakukan ya Umi. Iya, betul. Walaupun kita sudah menjalani tanggung jawab dan tugas kita sebagai seorang istri dan ibu, tapi terkadang kita mungkin lupa dengan beberapa hal penting ini. Iya, padahal itu sangat penting sekali. Betul, ya. betul, betul. Silakan Iya. Umi mungkin bisa Ibu dijawab. Haja Neni Nur, ini juga orang Kici. Iya. Dan ini setia untuk menunggu kegiatan Mutiara Pagi kita. Baik Ibu Haja, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bisa selalu membahagiakan suami dan anak-anak, tentunya harus memiliki prinsip sekali lagi. Karena memang topik kita adalah prinsip ya. Betul. Kalau apapun memiliki harus dilandasi dengan prinsip Betul. ya Umi, betul. Seorang istri yang memiliki prinsip bahwa suaminya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Tiap-tiap laki-laki itu adalah pemimpin bagi seorang perempuan. Berarti dia memiliki prinsip suami saya kondisinya seperti apapun, keadaannya seperti apapun, rezeki berapa banyak atau sedikit seperti apapun, dia punya prinsip suami saya adalah dia yang memimpin saya. Betul. Itu prinsip yang pertama. Kalau sudah ada prinsip ini ditanamkan, maka secara tidak langsung kita sudah membahagiakan suami kita. Belum berbicara anak. Itu yang pertama. Prinsip yang kedua adalah, kalau kita sebagai seorang istri sekaligus sebagai ibu, bersyukur apa yang Allah sampaikan, apa yang Allah berikan kepada kita. Contoh, tahun yang lalu alhamdulillah kita punya kursi sofa yang masih bisa diduduki. Betul. Tamu datang juga masih nyaman, serba nyaman. Tapi kita karena tidak punya prinsip, suami bawa datang uang yang banyak, atau mungkin katakanlah kita dapat arisan, kebetulan ada WA masuk di grup, lalu kemudian di dalam salah satu grup itu, satu orang itu dia mungkin di penjualan, di toko ya, Betul. mobiler ya. Ini nih ibu-ibu sudah mau lebaran nih, sudah mau Ramadan.
Ada kursi sofa 321 nih. Ini bagus. Ibu boleh tarik ini karena dia pakai fair gitu ya. Boleh ibu menonton, boleh dijadikan sebagai tempat tidur dan lain sebagainya. Kan namanya orang yang bisa jualan itu kan harus ada kata-kata yang menarik ya. Nah, itu juga salah satu prinsip untuk bisa menggoda orang. Kita mau itu, tapi kita tidak pernah berpikir bahwa suami kita mampu, keluarga kita mampu atau tidak. Ketika kita mengeluarkan katakanlah 15 juta, sementara anak kita tidak pikirkan hari esok, bulan depan, tahun depan, 15 juta ini adalah bagian daripada masa depan anak kita. Maka kita runtuh, kita tidak punya prinsip. Dan kalau kita mulai menjalankan apa yang kita punya pikiran yang seperti itu, Ewi, percaya ini adalah jentik-jentik kerusakan rumah tangga kita. Dari hal-hal yang kecil, tidak dilandasi dari sebuah prinsip. Betul begitu ya. sekali. Dan ada yang terakhir ini yang paling penting dari Ibu Hajanen. Rasa syukur itu harus diungkapkan di hadapan orang yang kita cintai. Oke. Alhamdulillah Pak, alhamdulillah hari ini pagi saja ketika subuh, alhamdulillah. Kan ada yang tidur malam tidak bangun, Wi. Iya betul. Betul lagi Umi, itu adalah sebuah realita. Ketika kita bersyukur, alhamdulillah Pak, hari ini Allah masih membangunkan kita ketika kita sekian jam kita tidur. Alhamdulillah, ayo Pak kita sholat subuh berjamaah. Tabarakallah. Atau mungkin suami ke masjid, istrinya sholat khusyuk di rumah. Ketika suami assalamualaikum, waalaikumsalam sambil salaman, masih kita membaca Al-Quran, subhanallah. Tanpa dia ungkapkan bahwa ini yang saya suka, senyum itu pasti sudah menandakan dia bahagia. Tabarakallah. Masya Allah. Jadi kapan dia menjaga kedekatan dia dengan Allah, komunikasi dia dengan Allah, kapan dia menjaga apa yang Allah sampaikan, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, ini adalah bagian daripada paling mahal untuk membahagiakan keluarga kita. Masya Allah, tabarakallah. Penting ya. Iya, sangat penting. Ini insya Allah berguna tidak hanya untuk Ibu Neni saja. Terima kasih Ibu Haja. Tapi untuk kita semua juga Iya, ya Umi insya Allah. ya. Terutama pribadi Umi ya. Saya juga Umi, ini sangat-sangat penting Masya untuk Allah. dasar saya ke depan seperti Iya, apa ya. amin, amin. Dan terakhir Umi mungkin bisa disampaikan kita semua menjadi pengunci untuk topik kita pada hari ini. Iya. Silakan Umi. Iya, baik. Saya ingin menyampaikan sebagai kesimpulan, poin kesimpulan ya di tema kita kali ini. Yang pertama adalah kita jaga kedekatan kita, komunikasi kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang saat ini kita merasakan suasana Isra wal Mi'raj. Kalau tadi salat kita mungkin masih bolong-bolong, kalau tadinya salat kita suka menunda-nunda waktu, ayo kita bergegas. Kita bertemu dengan Allah dengan cara komunikasi kita jaga dengan Allah melalui salat. Di saat kita sujud tentunya orang lain tidak akan tahu apa yang kita minta, tapi tujuannya pasti baik. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita dekat dengan Allah, seperti yang sudah disampaikan tadi, ud'uni astajib lakum. Allah sudah berjanji, minta kepadaku, aku pasti akan kabulkan. Yang ketiga, dalam perjalanan kehidupan ini, sekali lagi, jangan mengeluh. Jangan mengeluh di mana saja yang mendengarkan siaran ini. Tapi kita harus berpikir untuk mencari jalan keluar. Jadi jalannya menyelesaikan masalah yang kita dapat bukan dengan keluhan, tetapi mencari jalan. Karena Allah memberikan derajat manusia itu berbeda dengan Allah memberikan kepada hewan atau binatang yang lain. Betul. Makhluk Allah yang lainnya. Dan yang ketiga, ini yang paling prinsip. Perjalanan kehidupan ini tentunya kita inginkan kita bahagia. Kebahagiaan itu kita pupuk dari pribadi kita. Ibda' binafsik. Saya baik di dalam keluarga, saya harus baik di luar. Jangan dibalik. Saya hanya baik di luar, di keluarga saya galak. Atau sebaliknya, saya baik di keluarga, di luar saya harus galak. Prinsip kita hargai. Kemanapun kita harus hargai. Orang ini punya prinsip, kita hargai. Oke lah, tapi ingat, kehidupan kita ada yang namanya kehidupan sosial. Betul. Maka prinsip boleh ditanamkan, tapi di saat kita bertemu atau berhadapan dengan hablum minan nas, kita harus tempatkan prinsip itu dipegang, dijalankan, ataukah harus dirubah karena disesuaikan dengan mengadaptasikan diri dengan orang lain. Betul. Maka hablum minallah wa hablum minan nas,
Kalau kita jadikan ini sebagai prinsip yang sangat mulia di dalam kepribadian kita, maka insya Allah secara tidak langsung tahapan anak tangga untuk menyampaikan kebaikan itu sudah kita lakukan. Amin, amin ya rabbal Tawakal alamin. ala Allah. Kita Insya Allah. hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita berharap hari ini kita lebih baik dari hari kemarin. Amin, amin ya rabbal alamin. Tahun ini kita lebih baik dari tahun kemarin. Amin, insya Dan Allah. insya Allah Allah sampaikan umur kita ya. Amin. Ini sudah Rajab. Betul. 27 Rajab, 3 hari lagi kita akan berganti Sya'ban. Betul. Dan fatawakal Allah, kita tidak tahu umur kita sampai ke Ramadan atau tidak. Tidak, betul. Insya Tapi Allah tentunya kita berharap bisa dipertemukan ya Umi bisa ya. dipertemukan dengan Ramadan. Amin. Apalagi bisa dipertemukan di setiap Jumat juga. Insya Allah Di mudah-mudahan. program acara kesayangan kita hari ini Iya, ya. insya Allah. Insya Allah semoga juga apa yang kita bahas pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Dan Amin semua ya Rabbal doa-doa Alamin. kita dari apa yang kita bawa hari ini juga bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Dan mudah-mudahan juga di peringatan Isra Miraj 1447 Hijriah, Iya. apa yang kita panjatkan atau perubahan yang kita inginkan juga Betul. bisa kita dapatkan ya Umi Iya, ya. kita mengambil hikmah ya. Hikmahnya, Ya benar tentunya sekali. pasti ini marak ini. Ada di masjid, ada di surau, ada Betul. di rumah, ada di majelis taklim dan lain sebagainya. Ayo ibu-ibu bawa satu poin yang penting untuk keluarga kita dan pribadi kita. Betul sekali. Dan terima kasih untuk semua yang sudah mendengarkan, menonton, bahkan telepon atau juga tadi sudah bertanya via WhatsApp dan juga YouTube channel ya. Iya. Kalau begitu, saya Dewi Purwati. Dan saya Umi Sida Bahmid. Kami berdua pamit undur diri sampai bertemu di Jumat minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Masya Allah. Terima kasih Anda sudah mendengarkan Mutiara Pagi persembahan RRI Manado. Semoga bisa membawa manfaat dan berkat bagi kita semua.